Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Fanya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai program linear. Jadi ini merupakan soal cerita ya, dan pada umumnya soal program linear ini memang merupakan soal cerita dan ini sangat berhubungan erat dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita langsung saja lihat soalnya karena soalnya cukup panjang ya. Dikatakan bahwa sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu barang jenis 1 dan jenis 2. Kita bisa langsung buatkan tabelnya di sini, bahwa di sini ada variabel bahan dan variabel barangnya. Variabel bahannya ada 3, yaitu bahan A, B, dan C. Dan barang yang dibuat ada 2 jenis, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Kita langsung saja bikin tabelnya di sini ya. Ini barang. Jadi saya untuk yang bikin yang barangnya itu untuk di baris, dan untuk bahannya itu saya akan bikin per kolomnya. Jadi di sini ada barang 1 dan barang 2, lalu setelah itu di sini ada bahan A, lalu bahan B, dan bahan C, seperti itu. Oke. Lalu setelah itu baru di kalimat yang pertama ya. Lalu setelah itu kalimat kedua, sebuah barang jenis 1, dia nyebutkan barang jenis 1. Itu dia memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Jadi kita langsung lihat di baris barang 1. Kita langsung isi angka-angkanya. Dia perlunya 1 kg bahan A, jadi saya tulis saja 1 langsung. Lalu setelah itu 3 kg bahan B, 3. Dan itu bahan C itu adalah 2 kg. Karena ini bukan soal fisika, jadi pasti satuannya sama ya. Jadi ini sama-sama kilogram. Saya tidak perlu menuliskan satuannya lagi karena itu tidak penting dalam soal ini, seperti itu ya. Lalu untuk yang kalimat yang ketiga, sedangkan untuk barang jenis 2, dibilang sini barang jenis 2 ya, dia memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Seperti biasa, kayak barang jenis 1 tadi, kita langsung tulis saja angka-angkanya. Barang 2 dia perlu 3 bahan A, 4 bahan B, dan 1 bahan C. Oke, lalu di kalimat yang keempat dibilang bahan baku yang tersedia itu ada 480 kg bahan A, 720 kg bahan B, dan 300 kg bahan C. Jadi untuk membuat dua barang ini, baik barang 1 maupun barang 2, itu bahan baku yang tersedia untuk seluruh bahan itu ada 480 untuk yang bahan A, lalu saya 720 bahan B, dan 360 bahan C. Ini yang tersedia. Oke. Lalu setelah itu dibilang bahwa harga barang jenis 1 adalah 40.000 dan harga barang jenis 2 adalah 60.000 rupiah. Yang ditanya adalah pendapatan maksimum yang diperoleh. Oke, karena kita lihat di sini di kalimat terakhir ini bahwa dibilang harga barang 1 adalah 40.000 dan harga barang 2 adalah 60.000. Berarti otomatis yang menjadi variabel X dan Y itu adalah berdasarkan barangnya, bukan berdasarkan bahannya. X dan Y. Jadi fungsi tujuan dalam soal kali ini itu adalah 40.000 X dan 60.000 Y. Kita akan mencari berapa nilai X dan Y yang diperlukan agar pendapatan maksimumnya itu diperoleh di pabrik ini. Jadi kita bisa dapat dengan fungsi tujuan ini. Nilai yang paling besar itulah pendapatan maksimumnya. Jadi kita sudah jadi ya tabelnya ini. Oke. Dan seperti biasa kalian harus membuat grafik Cartesiusnya ya, seperti ini ya. Nah, ini kita akan buat grafik Cartesiusnya beserta ketidaksamaannya. Oke, saya akan hapus dulu soalnya biar lebih banyak tempat untuk mengerjakannya. Dan jangan kemana-mana, tetap menonton video ini sampai selesai. Oke, jadi di sini saya sudah hapus dulu soalnya karena soalnya sudah kita tuangkan dalam bentuk tabel seperti ini ya, beserta untuk pilihan jawabannya. Dengan fungsi tujuannya seperti sekali lagi saya tegaskan 40.000 X tambah dengan 60.000 Y. Oke, jadi yang pertama kita harus bikin dulu pertidaksamaannya. Seperti yang kita sudah lihat di sini bahwa yang tersedia itu ada sebanyak 480 bahan A, 720 bahan B, dan 360 bahan C. Dan kita disuruh membuat bahan A, bahan B, dan bahan C ini menjadi barang 1 dan barang 2. Kita bisa lihat di sini untuk yang barang 1, untuk yang bahan A dulu ya. Bahan A itu kita bisa bentuk pertidaksamaannya menjadi X ditambah dengan 3Y itu lebih kecil sama dengan 480. Nah, ini yang penting nih. Kenapa kita pakai lebih kecil sama dengan 480? Karena yang tersedia itu adalah sebanyak 480 bahan A. Kita nggak bisa membuat barangnya itu lebih banyak daripada 480. Tapi kalau lebih sedikit kan bisa.
Oleh karena itu, kita bisa buatnya itu lebih kecil sama dengan. Kayak gitu. Demikian juga untuk bahan B dan bahan C sama-sama lebih kecil sama dengan, sehingga pertidaksamaannya dia akan menjadi 3X plus 4Y lebih kecil sama dengan 720. Kalian bacanya per kolomnya ya. Dan untuk yang bahan C itu adalah 2X plus Y itu lebih kecil sama dengan 360. Yang pasti X-nya itu pasti positif ya, karena kita bahas tentang berapa barang, dan Y-nya juga lebih besar daripada 0. Seperti itu ya. Karena yang tersedia itu ada sebanyak segini, maka kita bisa menggunakannya lebih kecil atau sama dengan itu. Kita tidak bisa membuatnya lebih banyak daripada 480, seperti itu ya. Oleh karena itu, tandanya itu menjadi lebih kecil sama dengan. Oke, lalu kita bikin ini di dalam koordinat kartesius seperti biasa. Kita anggap itu merupakan persamaan dulu ya. Kita anggap itu merupakan persamaan dulu. Saya akan langsung buat titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y secara cepat saja, karena ini saya sudah bahas berkali-kali juga di soal-soal sebelumnya. Jadi untuk yang pertidaksamaan yang pertama, untuk yang garis persamaannya itu, dia memotong sumbu Y di titik 0,160. Oke, kalian tinggal masukkan saja X sama dengan 0, dapat Y sama dengan 160, dan dia memotong sumbu X di titik 480,0. Ini untuk yang garis yang pertama. Untuk garis yang kedua, dia memotong sumbu Y di titik 0,180 dan memotong sumbu X di titik 240,0. Oke. Lalu setelah itu untuk yang ketiga, itu dia memotong sumbu Y di titik 0,360. Dan yang kedua, itu dia memotong sumbu X di titik 180,0. Ini kita akan bikinkan garisnya seperti biasa. Ya. Oke, saya akan gambarkan di sini. Ini tidak begitu rapi ya, tapi kalau misalnya kalian yang sedang mengerjakan soal program linear, saya harapkan kalian mengerjakannya dengan menggunakan skala dan penggaris dan lain sebagainya seperti itu ya. Karena ini skalanya ratusan, jadi saya akan bikin skalanya juga ratusan juga di sini. Jadi ini mulai dari 100, ini pasti 0 ya. 0, ini 100, ini 200, ini 300, ini 400, ini 500. Oke, yang ini juga sama untuk yang vertikalnya, sumbu Y-nya 100, ini 200, 200, ini 300, sini 400, dan sini 500. Oke, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Seperti biasa ya, kita menghubungkan dua titik dalam satu garis ini. Yang pertama untuk garis persamaan garis 1, saya akan bikin warna merah. Oke, saya akan bikin warna merah. Kita hubungkan dua titik ini ya, 0,160 berarti di sini, dan 480,0 berarti di sini kira-kira. Kita akan hubungkan satu garis ini. Oke, ini yang disebut dengan garis 1. Lalu setelah itu untuk yang nomor 2 saya akan kasih warna ungu. Itu dia 0,180 dan 240,0. 0,180 di sini ya, kira-kira ya, agak naik sedikit, dan 240 di sini. Berarti kita hubungkan garisnya, ya akan menjadi seperti ini. Saya akan cepatkan saja ya, supaya tidak terlalu lama. Dan untuk yang ketiga, itu 0,360 dan 180,0. Saya akan bikin warna hijau, 360 kira-kira di sini, dan 180 di sini kira-kira. Oke. Ini untuk yang nomor 3. Yaps. Dan kalian bisa lihat di sini bahwa antara garis 1, 2, dan 3 itu sama-sama tidak bertemu langsung di satu titik sekaligus ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa yang di sebelah sini ini merupakan pepotongan antara garis merah dengan garis hijau, titik 1 dengan titik 2. Ini merupakan potongan antara garis ungu dan garis hijau, titik 2 dan titik 3. Dan ini merupakan garis antara ungu dan hijau. Ya, kalian bisa lihat di situ ya. Dan kita bisa lihat di sini. Dan langsung saja kita lihat arsirannya. Karena arsirannya lebih kecil sama dengan, kita bisa menggunakan titik uji ya, seperti biasa ya. Titik ujinya itu, kalau kalian paling gampang itu adalah 0,0. Jadi, kalau kalian lihat, cek satu-satu untuk garis pertama sampai garis kedua, waktu dia menggunakan titik uji 0,0, pasti dia lebih kecil semua kan. Jadi pertidaksamaan ini kan pasti terpenuhi. Jadi otomatis arsirannya itu berada di sebelah sini. Saya langsung cepatkan saja ya. Arsirannya itu berada di sebelah sini. Dan kalian bisa lihat di sini yang membatasinya itu adalah titik 0,0,
Lalu titik ini merupakan titik 0,160. Lalu setelah itu titik ini merupakan titik 180,0. Dan yang kedua titik ini yaitu titik A dan titik B ini kita tidak ketahui berapa kan. Ini kita belum ketahui berapa. Dan kita akan cari dulu berapa titik A dan titik B ini. Saya akan hapus langsung tabelnya ya, karena sudah tidak diperlukan lagi. Oke, dan sekarang karena di sini ada 3 garis, jadi agak sedikit cukup rumit. Namun kalau kalian bisa lihat untuk titik A itu merupakan perpotongan antara garis ungu dengan garis merah. Garis ungu itu persamaannya nomor 2 dan garis merah itu adalah persamaannya nomor 1. Berarti seperti biasa untuk mencari titik potongnya kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi terhadap garis 1 dan garis 2. Oke, saya langsung saja. Untuk yang garis satunya itu saya akan coba kalikan dengan 3, langsung saja ya, saya ubah langsung jadi persamaan, dia akan menjadi 3x plus 9y, itu sama dengan 1440, dan setelah itu garis 2-nya tidak saya apa-apakan, 3x plus 4y sama dengan 720, jadi kita eliminasi x-nya, dan hasilnya itu adalah 5y sama dengan 720, jadi kita dapat y-nya sama dengan 144. Setelah kita dapat Y sama dengan 144, kita bisa masukkan ke dalam salah satu persamaan ini dan kita mendapatkan X sama dengan 48. Jadi untuk yang titik A itu koordinatnya adalah 48,144. Itu untuk yang titik A. Oke. Sementara untuk titik B itu kalau kalian lihat itu merupakan perpotongan antara garis hijau dengan garis ungu. Garis hijau itu garis 3 dan garis ungu itu adalah garis kedua. Berarti seperti biasa kita eliminasi atau substitusi garis 2 dan garis 3. Oke, untuk yang garis 2 dan garis 3 ini, saya akan kalikan 4 untuk yang garis 3 ya. Jadi, dia akan menjadi 8x plus 4y, itu sama dengan 1440. Lalu setelah garis 2-nya saya diamkan saja, 3x plus 4y sama dengan 720. Lalu setelah itu saya kurangkan, ini eliminasi y ya. Jadi, kita dapat 5x sama dengan 720, dan kita dapat x sama dengan 144. Setelah kita dapat X sama dengan 144, kita substitusikan ke dalam satu persamaan sehingga kita dapat Y-nya itu sama dengan 72. Jadi kalau kita lihat di sini untuk koordinat titik B itu adalah 144,72. Oke, kita udah dapat semuanya. Jadi sekarang yang kita cek itu adalah fungsi tujuannya sekarang. Ini udah tidak diperlukan lagi. Untuk persamaannya maupun persamaan garisnya sudah tidak kita perlukan lagi. Jadinya kita langsung hapus saja ini semua. Nah, sekarang untuk fungsi tujuannya seperti biasa ya, ini ada 40.000x tambah dengan 60.000y. Akselerasi ini dibatasi oleh 5 titik. Yang pertama yang pasti 0,0 ya. Kalau dia 0,0 berarti dia tidak menjual apa-apa, berarti pasti penghasilannya 0. Untuk yang titik yang kedua itu adalah 0,160. Berarti dia tidak menjual barang satu, tapi dia menjual 160 barang yang kedua. Kalau dia menjual 160 barang yang kedua, berarti itu sama saja penghasilannya 60.000 kali dengan 160.000. Itu berarti dia dapatnya sekitar 9.600.000 rupiah. Untuk yang ketiga, itu dia menjual sebanyak A, yaitu 48,144. Berarti dia menjual 48 buah barang satu dan 144 buah barang dua. Kalau kayak gitu, berarti penghasilan yang dia dapat itu adalah 48 kali 40.000, itu sama dengan 1.920.000 ditambah dengan 144 kali 60.000, itu berarti 8.640.000. Kalau ditambahkan maka dia akan menjadi 10.560.000. Ini untuk penghasilannya, pendapatannya apabila dia menjual barang sebanyak segitu. Dan untuk yang keempat, dia menjual sebanyak B, yaitu 144 buah barang satu dan 72 buah barang dua. Apabila dia menjualnya itu, maka dia akan dapat pendapatannya 144 kali 40.000, itu sama dengan 5.760.000, dan 72 kali 60.000 itu sama dengan 430.000. Kalau ditambah dia akan menjadi 10.080.000. Dan untuk yang kelima, apabila dia menjual barang satu sebanyak 180, tapi dia tidak menjual barang dua sama sekali, berarti yang dia dapat itu penghasilannya sebesar 40.000 kali 180, itu sebesar 7.200.000 rupiah. Kalau kita lihat di antara kelima penghasilan ini, kelima perkiraan pendapatan ini,
Yang paling besar itu adalah yang di nomor 3, yaitu sebesar 10.560.000. Dia akan dapatkan penghasilan sebanyak ini apabila dia menjual 48 barang 1 dan 144 barang 2. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah D. Ini adalah pendapatan maksimum yang diperolehnya. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pertanyaan terkait soal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang punya soal ataupun pertanyaan yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.